Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang keterkaitan peristiwa sejarah dan kehidupan masa kini. Kira-kira apa ya keterkaitan peristiwa sejarah dengan peristiwa masa kini? Oke, kita akan belajar pada materi kali ini. Oke, sebelumnya kita akan belajar tentang peristiwa sejarah. Jadi, peristiwa sejarah itu, sejarah merupakan rekonstruksi kehidupan manusia pada masa lalu yang berperan penting terhadap peradaban manusia. Jadi di sini tidak semua peristiwa masa lalu dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah, tetapi hanya peristiwa penting yang berpengaruh terhadap peradaban manusia. Kemudian, dalam penulisan sejarah dikenal dengan istilah objektivitas sejarah dan subjektivitas sejarah. Nah, objektivitas sejarah itu bila peristiwa sejarah itu sesuai dengan kenyataan apa yang terjadi. Jadi, sejarah itu sifatnya bisa objektif jika sesuai dengan fakta-fakta peristiwa itu, peristiwa kejadian saat itu, gitu. Tapi, sejarah juga dapat bersifat subjektif bila peristiwa itu sudah tercampuri dengan pemikiran dan sudut pandang penulisnya gitu. Makanya seringkali penulisan sejarah itu sifatnya subjektif karena sudah terpengaruh dengan pemikiran atau sudut pandang penulisnya gitu atau penceritanya gitu. Kalau misalkan contoh paling mudahnya gitu ya, contoh realnya itu biasanya gini. Suatu ketika hari Senin, hari Selasa pagi, tepatnya jam 8 pagi itu di depan sekolah ada kecelakaan. Nah, kecelakaan itu tuh uh, antara sepeda motor dengan sepeda motor gitu ya, ternyata tuh nggak lukanya nggak cukup parah, hanya memar-memar dikit gitu. Nah, kemudian si A ini bercerita kepada temannya. Nah, temannya diceritain, kemudian si temannya ini diceritakan lagi ke temannya yang lain. Temannya yang diceritain tadi bilangnya, oh, di depan sekolah tadi ada kecelakaan parah banget, motor kayaknya luka parah banget koyoknya, dan ada yang patah tulang, ada yang itu gitu. Nah, itu sudah masuk subjektivitas sejarah karena peristiwanya itu sudah tercampuri oleh sudut pandang si penceritanya. Contoh gampangnya seperti itu. Kalau contoh dalam peristiwa sejarah ada banyak banget ya, itu tergantung dari sejarawan atau penulisnya sendiri gitu. Nah, di sini subjektivitas sejarah dapat dikurangi. Nah, dapat dikurangi dengan adanya metodologi penelitian sejarah dan juga adanya pengumpulan fakta-fakta sejarah. Lalu, kenapa toh subjektivitas itu dapat terjadi dalam penulisan sejarah? Dikarenakan ini, yang pertama adalah kepentingan pribadi penulis gitu, adanya kepentingan pribadi penulis gitu. Jadi, kalau kayak di zaman Belanda ya, contohnya ya di zaman Belanda itu setiap gubernur jenderal yang bertugas di Indonesia itu kayak membuat laporan pertanggungjawaban gitu ya. Ada laporan pertanggungjawaban. Nah, biasanya laporan pertanggungjawaban itu dibuat sebagus mungkin untuk dilaporkan ke atasannya di Belanda sehingga tidak objektif penulisan sejarahnya. Kadang seperti itu contohnya. Kemudian adalah perbedaan kelompok sosial budaya, itu juga sama. Mungkin kelompok A dan kelompok B. Misalnya ini contohnya dari sudut pandang Diponegoro gitu ya. Diponegoro ini dipandang oleh pemerintah Belanda sebagai pemberontak. Namun masyarakat Indonesia memandang Diponegoro ini sebagai seorang pahlawan. Makanya nanti penulisan sejarah Belanda terhadap Diponegoro dengan penulisan sejarah Indonesia terhadap Diponegoro ini akan berbeda penulisannya gitu, karena memang sudut pandangnya sudah berbeda. Kemudian ada perbendaharaan pengetahuan sejarah, sejarawan juga berpengaruh gitu ya. Pengetahuannya kalau lebih banyak, maka fakta-fakta sejarahnya lebih banyak lagi. Kemudian kemampuan bahasa penulis ini juga sangat berpengaruh dan juga nilai-nilai yang dimiliki oleh sejarawan. Nah, makanya tadi dengan pengumpulan banyak fakta, kemudian dengan adanya metodologi penelitian sejarah itu dapat meminimalisir terjadinya subjektivitas sejarah. Seperti itu.
Kemudian ini ada pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini. Nah, di sini masa lalu itu tidak dilepaskan dengan peristiwa masa kini. Jadi peristiwa masa lalu dan masa kini ini saling berkaitan, karena apa yang kita lakukan hari ini itu tentu saja merupakan bagian dari hari kemarin gitu. Contohnya, kamu dapat sekolah di SMA saat ini, tentu saja kamu harus melalui proses dari TK, SD, dan SMP sehingga kamu bisa bersekolah di SMA seperti saat ini. Itu contohnya gitu. Jadi peristiwa saat ini tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa masa lalu, dan juga peristiwa hari ini itu juga akan berpengaruh terhadap masa depan kita gitu. Contohnya, kalau di SMA kalian malas-malasan, nilainya jelek gitu, akhirnya berpengaruh terhadap nanti pendidikan selanjutnya di perguruan tinggi, susah dapat PTN gitu. Makanya hari ini harus kita lakukan sebaik mungkin. Nah, di sini ada Cicero, seorang sejarawan, mengatakan bahwa seseorang yang tidak mengenal sejarahnya, ia akan tetap menjadi anak kecil. Jadi, peristiwa masa lalu dapat menjadi refleksi dan solusi dari permasalahan di masa kini. Seiring bertambahnya permasalahan dan seiring bertambahnya orang-orang flashback, orang-orang belajar dari peristiwa masa lalunya, maka orang itu akan menjadi lebih dewasa. Itu akan mendewasakan diri kita dengan belajar dari peristiwa masa lalu. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini tentang ini ya, keterkaitan peristiwa sejarah dan kehidupan manusia di masa kini. Jadi cukup sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.